di dalam mazhab Syafi'i, misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya kunut subuh itu hukumnya harus dikerjakan. Kenapa saya katakan beliau menyebutkan seperti itu? Karena bagi yang lupa kunut, maka menurut Imam Nawawi harus sujud sahwi. Jadi harus sujud sahwi. Nah, maka beliau menyebutkan seperti itu. Maka jelas ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Demikian pula orang yang meyakini kunut itu wajib, kalau kemudian tidak kunut, sujud sahwi, tidak bisa pula kemudian menyampaikan kepada orang yang tidak kunut untuk dinahi mungkar. Para masyarakat awam maka hukumnya wajib, dan apalagi Ustadz Mujiman mengkaitkan sujud sahwi itu harus dikerjakan dengan hukum kunut yang wajib, kan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang anjuran atau tolap, itu ada dua Pak ya. Ada yang tolap wiru jazim, ada tolap yang jazim. Hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Dan kemudian yang namanya sujud sahwi ini merupakan anjuran yang wiru jazim, anjuran yang tidak wajib. Oh berarti tidak wajib, maka ranah hukumnya kepada sunnah. Begitu pula dalam persoalan kunut. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bil ikhtisar, dengan ringkas saya akan mengulas atau memberikan tanggapan terhadap statement atau kesimpulan yang disimpulkan oleh beliau Al-Ustadz Mujiman hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, saya doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Di dalam mazhab Syafi'i, misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya kunut subuh itu hukumnya harus dikerjakan. Kenapa saya katakan beliau menyebutkan seperti itu? Karena bagi yang lupa kunut, maka menurut Imam Nawawi harus sujud sahwi. Jadi harus sujud sahwi. Nah, maka beliau menyebutkan seperti itu. Maka jelas ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Demikian pula orang yang meyakini kunut itu wajib, kalau kemudian tidak kunut, sujud sahwi, tidak bisa pula kemudian menyampaikan kepada orang yang tidak kunut untuk dinahi mungkar. Tapi perlu saya sampaikan, karena statement beliau Al-Ustadz Mujiman ketika membahas kunut, ketika berlandaskan pendapat dari para ulama yang bermadhab Syafi'iyah, itu dikatakan bahwa ketika meninggalkan kunut itu diharuskan sujud sahwi. Dan apalagi video-video yang tersebar bahwa Al-Ustadz Mujiman menyebutkan kunut itu menurut Al-Imam An-Nawawi itu wajib, bukan sunnah. Tapi itu sesuatu yang sudah saya tegaskan kemarin terkait dengan masalah kunut yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Pada kesempatan kali ini pada satu poin saja, ketika orang tidak tidak melaksanakan atau meninggalkan kunut, diharuskan atau diharuskan untuk sujud sahwi ya. Jadi begini, kita harus mengetahui asal daripada hukum sujud sahwi itu sendiri tanpa kita mengkaitkan dengan persoalan kunutnya. Kalau menurut Ustadz Mujiman, ketika mempunyai pemahaman bahwa sujud sahwi itu harus dilakukan ketika meninggalkan kunut, maka hal ini menjadi problem. Di dalam mazhab Syafi'i, misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya kunut subuh itu hukumnya harus dikerjakan. Kenapa saya katakan beliau menyebutkan seperti itu? Karena bagi yang lupa kunut, maka menurut Imam Nawawi harus sujud sahwi. Jadi harus sujud sahwi. Nah, karena apa? Karena saya akan buktikan bagaimana para ulama, wabil khusus yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i atau yang dikenal dengan Asy-Syafi'iyah ya, bahwa sujud sahwi itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, bukan. Karena apa? Karena aslu sujudis sahwi itu adalah mustahab. Hukum asal daripada sujud sahwi itu adalah sunnah. Saya akan buktikan. Wa qad nassa fuqaha usyafi'iyati ala anna sujudas sahwi sajadatani. Bahwa penjelasan para pakar fikih dari kalangan Syafi'iyah, sujud sahwi itu adalah dua sujud.
wa annahu law sajada sajadatan wahidatan aziman alan firadiha batalat sholatuhu. Dan kemudian jika seseorang melaksanakan sujud sahwi dengan satu sujud seraya dia berkeinginan atau mempunyai azam alan firadiha atas menyendirikan sujudnya, maksudnya tidak melakukan dua sujud, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Ma'a anna asla sujudis sahwi inda syafi'iyati mustahabun. Nah ini ya, bahwa hukum asal, hukum dasar daripada sujud sahwi itu menurut kalangan syafi'iyah mustahabun la tabtulu as-salatu bitarkiha, yang mana tidak sampai membatalkan sholat jika meninggalkan sujud sahwi. Jadi seperti itu. Kalau dianggap sesuatu keharusan, ini perlu kita koreksi juga ya. Tapi kalau saya amati, mengapa beliau Ustadz Mujiman mempunyai statement seperti ini? Karena memang berangkatnya daripada statement Ustadz Mujiman yang menyatakan kunut itu hukumnya wajib berdasarkan dari madhab Syafi'iyah ya, atau dari kalangan ulama Syafi'iyah atau madhab Asy-Syafi'i. Kalau penerusnya disebutkan ashabina Asy-Syafi'iyah. Dari sisi kunut yang menyatakan hukum wajib itu sudah saya ulas dan kemudian saya luruskan bahwa Al-Imam An-Nawawi itu tidak menjelaskan tentang hukum wajib tentang kunut, tapi hukumnya sunnah. Berdasarkan itu, menurut Ustadz Mujiman hukumnya wajib. Mengapa kok wajib? Ketika meninggalkan kunut itu, maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Itu bukan keharusan, Pak ya. Sujud sahwi itu bukan keharusan. Karena kita memberikan bahasa, memberikan kalimat, itu harus disinkronkan. Ketika hukumnya sunnah, maka apalagi masalah sujud sahwi itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahwa aslu sujudis sahwi inda syafi'iyati adalah mustahab, hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, ketika kita berbicara tentang anjurannya atau yang dikenal dengan tolab dalam kajian usul fikih, tolab itu ada dua, Pak. Ada tolab jazim dan kemudian ada tolab ghairu jazim. Ketika tolab yang jazim, maka bisa kita pastikan hukumnya wajib. Ketika tolab ghairu jazim, maka ranahnya kepada hukum sunnah. Kalau kita berbicara tentang kaidah usul fikih. Jadi ketika kita menyampaikan kemudian bersifat harus, maka memang apa yang dicerna oleh para masyarakat awam maka hukumnya wajib. Dan apalagi Ustadz Mujiman mengkaitkan sujud sahwi itu harus dikerjakan dengan hukum kunut yang wajib, kan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang anjuran atau tolab, itu ada dua, Pak ya. Ada yang tolab ghairu jazim, ada tolab yang jazim. Hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Dan kemudian yang namanya sujud sahwi ini merupakan anjuran yang ghairu jazim. Anjuran yang tidak wajib. Oh, berarti tidak wajib, maka ranah hukumnya kepada sunnah. Begitu pula dalam persoalan kunut. Dan apalagi ini ada perbedaan para ulama atau wujudul ikhtilaf ya. Ada ikhtilaful ulama tentang masalah kunut itu sendiri. Terkait dengan perbedaan saya tidak akan mempersoalkan, terkecuali para anda-anda yang mengoreksi dan kemudian menyalahkan ketika orang melakukan kunut. Kan itu yang perlu kita sinkronkan juga. Karena banyak dari kalangan mereka-mereka kalangan yang tidak sepaham dengan saya, memang mengkanter apa yang menjadi pemahaman bagi saya atau yang sama dengan saya pendapatnya itu dianggap bid'ah dan kemudian tidak mengikuti tuntunan lain. Itulah yang perlu kita luruskan. Dan diantaranya adalah tentang masalah kunut dan juga sujud sahwi. Jadi seperti itu, Pak ya. Kunut itu ya sunnah, sujud sahwi juga sunnah, bukan wajib. Kok diharuskan? Ya tidak diharuskan, Pak, kunut itu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat tanpa mengurangi rasa hormat kepada saya Ustadz Mujiman. Tapi statementnya harus saya luruskan. Wallahu a'lam bishawab, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.